Oke, kita coba pelan-pelan memahami sosiologi hukum Islam. Rekan-rekan semua, sebagaimana saya katakan tadi, bahwa sosiologi hukum Islam itu adalah satu ilmu yang digunakan sebagai pendekatan memahami hukum Islam. Kita tahu sendiri bahwa hukum Islam itu dinamis, tidak stagnan. Dia terus berkembang, ya, karena permasalahan-permasalahan masyarakat, permasalahan-permasalahan umat selalu juga berkembang. Ini yang kemudian membutuhkan satu metodologi atau pendekatan selain pendekatan-pendekatan yang ada di dalam ilmu usul fikih itu. Nah, sebetulnya secara implisit sebetulnya sosiologi hukum Islam ini sudah ada di dalam metodologi yang ada di dalam usul fikih. Nah, kalau hemat saya yang termasuk merupakan bagian daripada sosiologi dalam metodologi usul fikih itu adalah al-adatu muhakamah, ya. Sebuah kebiasaan dapat dijadikan satu hukum. Nah, sosiologi hampir-hampir sama berkaitan tentang budaya dan kebiasaan masyarakat. Jadi dalam usul fikih selain ada adat, ada uraf, ya. Ini yang kemudian dijadikan satu pertimbangan hukum. Nah, sosiologi ya di antara keduanya ini atau bahkan mencakup keduanya, ya, uraf dan adat. Nah, lebih lanjut, apa sih yang dimaksud dengan sosiologi begitu? Sosiologi adalah terdiri dari dua kosakata. Ia merupakan awal daripada berasal daripada bahasa Yunani, ya. Nah, dua kosakata tersebut adalah sosius yang artinya kawan, berkawan ataupun bermasyarakat. Yang kedua adalah logos. Logos itu identik sekali dengan ilmu, ya, atau bisa juga berarti eh, membicarakan sesuatu gitu, ya, membicarakan tentang sesuatu. Jadi sosius itu artinya kawan, kemudian logos artinya ilmu. Nah, menurut pandangan para ahli bahwa sosiologi secara terpisah dari hukum Islam itu banyak sekali, ya, pandangan-pandangan tentang definisi yang telah diutarakan oleh para ahli. Dalam kaitan ini ada J.A.A. Van Don itu mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengetahuan struktur dan proses kemasyarakatan yang bersifat stabil. Jadi ilmu sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur masyarakat yang stabil. Itu menurut Van Don. Kemudian Fitirim Sorokin itu juga mendefinisikan bahwa ilmu sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non sosial. Jadi menurut Fitirim ini ilmu sosiologi itu identik dengan ilmu yang mempelajari tentang timbal balik gejala sosial dengan gejala non sosial. Nah, selanjutnya Dadang Supardan ini mendefinisikan bahwa ilmu sosiologi adalah ilmu tentang interaksi sosial, ya, ilmu tentang kelompok sosial, ilmu tentang atau ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala sosial, ilmu yang mempelajari tentang organisasi sosial, struktur sosial, proses sosial ataupun perubahan sosial. Jadi kalau di atas itu definisinya yakni Van Don kemudian Pitirim Sorikin itu identik dengan ilmu ini mengkaji tentang apa. Nah, kemudian Dadang Supardan ini lebih detail lagi, ya, bahwa ilmu ini mengkaji tentang beberapa lingkup kajian yang tadi telah disebutkan. Salah satunya adalah interaksi sosial, kelompok sosial, gejala sosial, organisasi sosial,
struktur sosial, proses sosial maupun perubahan sosial. Ini yang kemudian dipelajari di dalam ilmu sosiologi. Selanjutnya, karena di dalam mata kuliah kita itu ada sosiologi dan hukum Islam, maka kemudian hukum Islam itu apa? Kalau sosiologi tadi adalah ilmu yang berkait tentang mempelajari perubahan sosial, struktur sosial dan lain sebagainya. Kalau hukum Islamnya itu apa? Sebagaimana yang Anda ketahui bahwa hukum Islam itu adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perilaku mukallaf, baik berupa ketetapan, tuntutan atau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi kitab Allah atau perintah Allah di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis ya, itu adalah hukum Allah atau hukum Islam. Nah, kemudian ada juga yang mendefinisikan bahwa hukum Islam adalah seperangkat aturan yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, ijma dan qiyas ya, dan bersumber dari pendapat para ulama ya, pendapat dari para ulama yang disebut dengan fikih itu masuk dalam hukum Islam. Jadi hukum Islam itu sangat global ya. Kemarin kalau kita sebutkan ada syariat, ada fikih, ada konun. Nah, hukum Islam atau Islamic law itu bisa ketiga-tiganya tanpa memisahkan ketiganya. Nah, kalau syariat itu kan spesifik sekali, fikih juga spesifik sekali. Kemarin kita sudah definisikan. Nanti insya Allah juga nanti akan kita definisikan secara lanjut. Di dalam kitab usul fikih yang pernah saya baca dalam kaitan ini adalah kitab fikihnya Kiai Jamaluddin Ahmad, kiai saya. Beliau mengatakan bahwa hukum Islam adalah al-ilmu bil ahkami syariah al-amaliyah al-mustambitatu ya, ail mustakhrijatu min adilatiha tafsiliyah. Bahwa hukum Islam adalah atau hukum Islam ya, atau fikih adalah gitu ya, ilmu yang berkaitan tentang mengetahui hukum-hukum syariat yang bentuknya adalah amaliyah yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Itu adalah hukum Islam atau fikih. Jadi Islamic law ini kadang-kadang juga diarahkan dan dipahami oleh banyak kalangan cendekiawan Muslim Eropa atau cendekiawan pemerhati Islam Indonesia itu sebagai Islamic law ya. Islamic law itu sebagai fikih gitu. Ini yang kemudian kadang kita mengalami satu kerepotan pemahaman terhadap fikih dan Islamic law itu sendiri. Sementara kalau hemat saya Islamic law itu ya tadi lebih global ya. Dia bisa di dalamnya syariat, bisa juga fikih dan konon yang berasaskan agama Islam atau tidak bertentangan dengan agama Islam itu bisa masuk di dalamnya. Itu kalau hemat saya Islamic law ya, hukum Islam. Tapi kemudian ya pemahaman para ahli ini kemudian ya punya argumentasi tersendiri mungkin mereka dalam memahami Islamic law atau hukum Islam itu sendiri seolah-olah memang merujuk kepada fikih. Nah, di sini ini yang saya katakan tadi. Jadi perbedaan syariat dengan fikih itu. Jadi Kiai Said Akil Sirot itu mengatakan bahwa ada perbedaan antara syariat dan fikih. Perbedaannya apa? Ruang lingkup pembahasannya. Kalau syariat ya itu ruang lingkup pembahasannya ya berkait tentang hukum-hukum yang notabene qot'i. Kalau fikih hukum-hukum yang fikih itu ilmu yang membahas tentang hukum-hukum yang sifatnya doni. Itu ruang lingkupnya berbeda begitu. Nah, menurut beliau begitu ya, Said Akil Sirot, kayak Said Akil Sirot, bahwa syariat ini memiliki ruang lingkup yang luas. Ya, meliputi semua aspek kehidupan. Sedangkan fikih menyangkut hal-hal yang pada umumnya mengikat kepada kita bahwa ia bersumber dari nas. Jadi kalau syariat itu sifatnya luas, melingkupi aspek kehidupan dan dia menjadi dasar, ya, menjadi pokok, ya. Kalau fikih
itu adalah hukum-hukum yang diambil atau disarikan daripada nas Al-Quran dan Al-Hadis. Itu begitu. Begitu. Atau bisa dipahami juga bahwa syariat itu adalah hukum-hukum yang diambil dari nas Al-Quran nas Al-Quran dan Al-Hadis secara qot'i. Kalau fikih, hukum-hukum yang didasarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis tetapi dari ayat dan hadis yang tidak qot'i atau sifatnya doni, atau bahasa kalian dapat diinterpretasikan ya. Ayat Al-Quran dan Al-Hadis itu dapat diinterpretasikan dengan pemahaman yang lain. Itu begitu. Nah, selanjutnya, kalau memang syariat itu beda dengan fikih, maka di sini ada karakter fikih. Fikih itu merupakan respon atau jawaban atas berbagai masalah kehidupan manusia dari segi legalitasnya. Jadi kalau fikih itu identik sekali, ada orang bertanya kepada mufti, lantas kemudian mufti mengeluarkan pendapatnya. Ya, mengeluarkan pendapatnya dengan memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, kalau syariat itu adalah hukum-hukum yang tanpa dipertanyakan melalui mufti, itu sudah ada jawabannya di dalam Al-Quran. Itu karakter fikih itu begitu. Jadi seolah-olah fikih ini adalah hasil daripada formulasi hukum yang dilakukan oleh para imam mujtahid. Bukan seolah-olah, bahkan sudah dipastikan begitu. Oleh karena itu sifatnya doni. Ya. Dan kemudian di situ ada ikhtilafiyahnya, ada perbedaan pendapatnya. Tetapi kalau syariat itu tidak ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat. Kemudian fikih merupakan akibat dari pelaksanaan fungsi manusia sebagai makhluk bermasyarakat. Ya, demi terciptanya ketertiban, keamanan, kedamaian, dan keharmonisan. Saya kira kalau yang ini sih sama sih, ya, berkait tentang berkait tentang hukum syariat juga semacam itu. Tetapi ada perbedaan rekan-rekan. Hukum syariat itu kadang-kadang memunculkan polemik atau memunculkan perdebatan. Ya. Contoh dalam kaitan ini, hukum berkaitan tentang kisos ya. Hukum berkaitan tentang kisos. Di dalam Al-Quran itu kan secara syariat, secara qot'i, Allah mengatakan ya, wasyariku wasyarikatu faqta'u aydiyahuma. Ya enggak? Ada orang melakukan pencurian, baik itu yang dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan, itu mereka harus dipotong tangan. Nah, kemudian ini di masyarakat memunculkan apa? Memunculkan ini perdebatan ya. Dipotong tangan nanti malah justru setelah dipotong tangan, ketika dia tobat malah tidak bisa kerja. Kasihan juga nanti, kan begitu? Kasihan juga. Atau bahkan dia tidak dapat kerja karena memang cacat. Ini yang kemudian ada semacam perdebatan begitu. Ada semacam perdebatan. Nah, kalau fikih itu ngambil sebuah kemaslahatan. Ya. Ya, apakah kemudian pertanyaannya, apakah syariat itu tidak berdasarkan kemaslahatan? Ya tentunya berdasarkan kemaslahatan. Tetapi kemaslahatan di dalam Al-Quran itu sangat erat dengan apa? Dengan kemaslahatan pada saat Al-Quran itu diturunkan. Ya, kemaslahatan masyarakat pada saat Quran itu diturunkan. Sehingga pada saat ini ya apa relevansinya? Tentu kurang baik ya, relevansinya itu kurang baik. Tidak saya katakan tidak baik, tetapi baik sebetulnya, tetapi kemudian kurang baik. Kurang baik itu karena memang ada perdebatan yang menginginkan bahwa tujuan daripada Al-Quran pun sejatinya itu adalah maslahah. Ya, tujuannya adalah maslahah. Sehingga dalam kemaslahatan tersebut ya memungkinkan ada upaya hukum yang kemudian tidak sama dengan
hukum yang ada di dalam Al-Quran. Semacam tadi, wasyariku wasyarikatu faqta'u aydiyahuma, atau kemudian wazani wazaniatu, apa namanya? Eh, apa itu? Saya malah lupa. Nah, ini berkaitan tentang itu sehingga ini kemudian muncul fikih, gitu ya, muncul fikih, muncul konun. Selanjutnya, ya, kalau sudah kita memahami itu, begitu ya, tentu dalam kaitan ini tidak kita bisa perdebatkan lagi apakah hukum di Indonesia itu hukum yang sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Ya, dalam kaitan itu ya tentu kesesuaian dalam kaitan ini tidak hanya berdasarkan hukum dohirnya, tetapi substansi daripada hukum yang dikandung di dalam Al-Quran. Itu harusnya semacam itu. Di mana Al-Quran sebetulnya juga mengharapkan satu tujuan, yang tujuan itu terformulasikan di dalam maqasidus syariah. Apa itu? Hifdun nasl, ya, menjaga keturunan; hifduddin, menjaga harta benda; hifdul akal, menjaga apa namanya, akal sehat, ya kan. Kemudian hifdul mal, menjaga apa namanya, harta. Nah, dan apa, hifdul akal, hifduddin, hifdul mal, hifdul nasal, kemudian hifdul apalagi, nafas, ya, menjaga jiwa raga. Nah, ini yang kemudian diupayakan. Nah, hasil daripada itu kemudian muncul fikih, ya. Selanjutnya karakter fikih itu adalah penalaran bebas, ya, terkendali. Artinya bebas itu maksudnya adalah karena memang di situ tujuan daripada hukum adalah maqasidus syariah, maka dalam kaitan ini harus dibebaskan pemikiran-pemikiran terhadap hukum itu, namun dengan patron-patron atau batasan-batasan tertentu. Batasan tertentu apa itu? Ya tentunya substansi yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Itu begitu. Sehingga tidak boleh kita bebas begitu saja, tidak mengikuti patron-patron atau batas-batas yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Itu menariknya begitu. Selanjutnya, fikih adalah produk pemikiran yang dinamis. Nah, saya katakan tadi, Imam Syafi'i pada saat beliau di Mesir, ya, pada saat beliau berada di Mesir, pendapatnya berbeda dengan pada saat beliau di Baghdad, kan gitu. Ini yang disebut dengan dinamis. Nah, ulama pun begitu juga. Contoh MUI, ya, MUI atau kiai kita. Dulu saya ketika waktu masih kuliah, masih belajar di MTS, di MA, itu kiai-kiai saya itu melarang saya untuk belajar, atau melarang kami untuk belajar ilmu filsafat, rekan-rekan. Boleh belajar ilmu filsafat, tetapi filsafat Islam atau apa itu? Ya, ilmu mantek itu. Ilmu mantek. Itu boleh, kalau ilmu mantek boleh, tetapi ilmu yang lain dalam filsafat Eropa dan lain sebagainya, beliau mengkhawatirkan. Takutnya kami keluar dari agama Islam, ya. Karena dalam filsafat tersebut kan bebas banget, ya. Bebas, seolah-olah tidak ada apa namanya, tidak ada batas begitu, tidak ada batas yang membatasi pemikiran. Sehingga pemahaman-pemahaman filosof gadungan ini atau filosof Eropa atau tidak ada pembimbingnya itu, tidak ada batasan itu seringkali melucuti atau dalam tanda kutip, ya, melucuti pemahaman-pemahaman daripada dogmatik teologis Islam. Contoh kecilnya begini. Jadi mereka mengatakan bahwa Islam, ya, Islam itu kan mengatakan bahwa Tuhan itu ada. Dengan filsafatnya mereka kemudian tanpa batas mereka berpikir, mereka mengatakan bahwa sebetulnya tidak ada Allah, ya, tidak ada Tuhan. Menurut mereka begitu. Jadi Islam memahami bahwa ada Tuhan. Tuhan itu ada. Mereka mengatakan Tuhan itu tidak ada. Ya. Kenapa mereka mengatakan Tuhan itu tidak ada? Mereka mengatakan bahwa Tuhan itu sebetulnya ciptaan pemikiran manusia.
Jadi kalau manusia itu tidak berpikir Tuhan, maka Tuhan itu tidak ada. Maka Tuhan itu tidak ada. Jadi eh, Tuhan itu muncul karena manusia memikirkan Tuhan. Kalau manusia tidak memikirkan Tuhan, maka Tuhan tidak ada. Itu pemahaman filsafat yang kemudian melucuti pemahaman-pemahaman ala teologi Islam kan gitu. Nah, kita mengakui bahwa Tuhan itu ada. Apa bukti daripada keberadaan Tuhan? Bahwa adanya alam menunjukkan adanya Tuhan. Adanya sesuatu makhluk atau seorang makhluk itu mengindikasikan ya adanya pencipta. Pencipta itu yang disebut dengan Tuhan. Kan begitu. Nah, sementara yang semacam tadi itu yang notabene mempelajari filsafat, membebaskan pemikiran mereka, itu malah justru tidak menganggap adanya Tuhan. Nah, itu tentu eh, apa namanya tidak baik ya. Dan pada saat itulah kemudian para kiai itu tidak memperbolehkan kami untuk belajar filsafat, begitu. Tapi sekarang kemudian mereka malah justru memperbolehkan kan gitu. Malah justru mereka memperbolehkan kiai-kiai kami memperbolehkan untuk belajar filsafat guna apa? Guna membuka pandangan pemikiran yang mana eh, dapat bermanfaat bagi Islam sendiri. Itu. Nah, jadi kalau kita dibatasi pemikirannya, tentu dalam kaitan itu kita nanti tidak akan pernah menemukan sesuatu. Ya. Nah, sementara teks itu bisa solihul likuli zaman wa makan kalau ia dipikirkan secara dalam-dalam, kemudian dilakukan satu mukoronah dan mutasabah atau dilakukan ya mukoronah ya perbandingan-perbandingan, pembuktian-pembuktian terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran, baru kemudian setelah itu muncul pemahaman-pemahaman yang eh, membuktikan bahwa Quran itu memang betul-betul solihul likuli zaman wa makan. Selanjutnya fikih itu produk pemikiran, ya. Itu. Kemudian dalam hal perubahan dalam fikih itu dipengaruhi oleh kecenderungan, kecakapan intelektual, integritas dan kepribadian fuqaha. Jadi fikih itu berubah itu dipengaruhi oleh beberapa hal tadi. Yang pertama adalah kecenderungan, kecakapan intelektual, dan kemudian integritas dan serta kepribadian. Atau bahkan juga dipengaruhi oleh tradisi, budaya, situasi, sosial, ekonomi, politik, dan pemahaman terhadap agama. Nah, itu begitu. Selanjutnya, hukum Islam atau fikih itu terintegrasi ya, atau fikih itu terintegrasi terhadap syariat atau apa-apa yang berkait dengan eh, apa yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga dia pasti ya sebetulnya fikih itu adalah hasil pemahaman daripada substansi syariat begitu. Sehingga dalam kaitan ini Imam Syafi'i itu kan menggunakan istilah kias. Nah, kias itu adalah hukum-hukum yang kemudian tidak ditemukan tapi kemudian dianalogikan kepada syariat atau hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul di dalam Quran dan Al-Hadis. Itu sifat daripada dan karakter daripada fikih. Nah, ada definisi sosiologi, ada definisi sosiologi hukum. Sosiologi hukum itu apa? Sosiologi hukum adalah ya berusaha untuk memandang sistem hukum dari sudut pandang ilmu sosial. Jadi hukum itu dilihat daripada ilmu sosial. Nah, maka disebut dengan sosiologi hukum. Nah, sosiologi hukum juga menilai bahwa hukum hanya salah satu dari banyak sistem sosial yang memberi arti dan pengaruh terhadap hukum. Jadi dalam pandangan sosiologi hukum itu hanya merupakan sebagai instrumen ya, salah satu instrumen yang mengatur yang mengatur manusia dalam kehidupan sosialnya. Nah,
Oleh karena itu, seolah-olah kita pada saat belum belajar materi ini, kita menganggap bahwa manusia itu memiliki kebudayaan, memiliki kedisiplinan. Semuanya seolah-olah diatur dan dipengaruhi oleh hukum. Ternyata tidak, ya. Hukum itu hanya salah satunya. Yang lain apa contohnya? Yang lain adalah salah satunya kemauan. Kemauan untuk mentaati, ya enggak? Kemauan untuk menjalankan hukum, ya. Jadi hukum itu bukan salah satu instrumen. Contoh dalam kaitan ini, kalau seandainya nanti atau saya membuat peraturan di kelas kita. Ayo Mas, Mbak, kalau kuliah dengan saya dibuka videonya atau diperlihatkan wajahnya. Nah, pada saat semacam itu ada yang manut, ada yang tidak. Berarti kan apa? Aturan itu atau hukum itu salah satu instrumen. Nah, instrumen yang lain yang menyebabkan orang taat itu bukan ada lagi ya, bukan hanya hukum, tetapi ada banyak. Itu begitu. Nah, terus selanjutnya adalah sosiologi hukum mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial. Jadi hukum bagaimana dengan apa namanya gejala sosial itu perkembangan sosial yang ada gitu ya. Jadi kalau pada saat ini nih di dalam Al-Quran atau di dalam fikih kita dianjurkan untuk melaksanakan apa? Melaksanakan sholat jamaah ya di masjid. Kemudian ada pandemi pada saat ini. Nah kemudian melihat daripada itu, ini kan ada gejala sosial. Nah, bagaimana masyarakat itu menanggapi hal semacam ini? Akankah dia taat kepada aturan fikih atau tidak? Ya, kalau tidak kenapa? Kalau taat kenapa? Nah itu bagian daripada kacamata atau pandangan sosiologi hukum melihat kaitan itu, gitu. Ya terlepas daripada bahwa di situ ada anjuran, kemudian ada dan lain sebagainya, tetapi di sini adalah untuk melihat itu ada menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Hukum dapat mempengaruhi tingkah laku sosial dan sebaliknya, tingkah laku sosial mempengaruhi pembentukan hukum. Ini yang menarik tadi saya katakan bahwa hukum itu bukan salah satu instrumen untuk mempengaruhi tingkah laku sosial masyarakat. Nah, bahkan sosial masyarakat juga itu bahkan kadang-kadang mempengaruhi hukum. Contoh begini, kita mungkin sudah pernah kenal itu. Hukum itu dibentuk karena ada pelanggaran, betul enggak itu? Artinya di situ perilaku masyarakat itu membentuk hukum, ya kan? Perilaku masyarakat membentuk hukum. Nah, kemudian di dalam hukum Islam juga ada istilah nasakh dan mansuh, ya. Bahwa Allah dan Rasul itu pernah menasakh hukum yang ada di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam Al-Hadis. Contoh dalam Al-Hadis, Nabi pernah mengatakan nahaitukum an ziyaratil kubur. Saya pernah mencegah untuk melakukan ziarah kubur. Nah, satu ketika setelah perkembangan masyarakat muslim itu sudah sangat baik, keimanan sudah meningkat, maka kemudian pada saat itu Nabi fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Nabi mengatakan berziarah kuburlah kamu agar kamu mengingat kematian. Nah, dan selanjutnya. Ini banyak sekali semacam itu. Jadi seolah-olah memang ada pengaruhnya. Jadi dengan demikian rekan-rekan, Al-Quran dan Al-Hadis itu pada saat mengatur hukum pada saat itu sebetulnya juga dipengaruhi oleh kejadian-kejadian di masyarakat atau biasa kita sebut dengan asbabun nuzul dan asbabul wurud. Asbabun nuzul berarti sebab-sebab turunnya ayat saat Al-Quran itu diturunkan, kemudian asbabul wurud sebab-sebab munculnya hadis saat hadis merespon dari perilaku masyarakat Islam kuno pada saat itu. Abu Yazid berpandangan bahwa sosiologi hukum Islam itu sama dengan fikih muamalah. Ya, ini hanya pandangan saja ya.
Kalau menurut hemat saya ya bukan hanya fikih muamalah saja. Kalau fikih muamalah itu ya memang lebih umum ya. Fikih muamalah itu selain mungkin ya ubudiyah, ya, muamalah itu kan apa namanya global sekali. Jadi sosiologi itu berkait hanya muamalah, ya. Ini masih bisa diperdebatkan. Kalau hemat saya tidak hanya itu. Contohnya tadi saya katakan bahwa ketaatan menjalankan agama dalam kaitan ini sholat tadi itu kan tidak hanya muamalah, itu ubudiyah. Itu juga dipengaruhi oleh apa namanya kecenderungan masyarakat atau hukum yang ada. Ada hukum kemudian bagaimana tingkah sosial masyarakat itu juga termasuk sosiologi kan gitu. Begitu. Jadi muamalah itu ya identik dengan kaitannya hablum minan nas ya. Kalau ubudiyah hablum minallah. Nah, muamalah di dalam fikih tentu menjadi berapa persen itu pembahasannya. Ya, hukum munakahat, hukum apa namanya? Buyuk ya. Kitabul buyuk, munakahat, kemudian jinayat itu masuk muamalah menurut pandangan para ulama. Itu begitu. Nah, selanjutnya kita kita batasi nih pemahaman kita terhadap sosiologi hukum Islam setelah kita memahami apa itu sosiologi, apa itu hukum Islam. Nah, selanjutnya definisi yang kemudian dibawa atau di apa namanya? Dirumuskan oleh Bani Syarif Maulah. Dia mengatakan sosiologi hukum Islam adalah metodologi secara teoretis, analitis, dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial terhadap hukum Islam. Jadi ini sudah masuk dalam pendekatan gitu ya definisinya. Jadi ilmu sosiologi hukum Islam itu adalah ilmu yang mempelajari ya metodologi baik secara teoritis, analitis, dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial terhadap hukum Islam. Jadi dia itu seolah memang jadi kacamata atau pisau analisis dalam melihat hukum Islam di masyarakat. Ya, di mana hukum Islam itu di masyarakat tadi dinamis. Nah, kenapa kemudian dinamis? Kenapa kemudian stagnan? Kenapa kemudian hukum Islam itu diikuti? Kenapa hukum Islam ditinggalkan dan lain sebagainya? Ini dipelajari melalui sosiologi hukum Islam. Nah, rekan-rekan semua besok juga semacam itu. Ketika menyusun menyusun apa namanya? Skripsi begitu ya, menyusun skripsi, maka harus mempertimbangkan metodologi dan pendekatan dalam penelitian Anda sehingga pada gilirannya ya menghasilkan penelitian yang baik. Itu begitu, menghasilkan penelitian yang baik. Dalam kaitan ini yang baik yang dimaksud adalah kontribusi Anda. Ada juga yang mengatakan bahwa sosiologi hukum Islam itu adalah satu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam. Jadi bagaimana hukum Islam itu ditempatkan di pranata sosial, kemudian bagaimana perubahan sosial itu direspon oleh hukum Islam, gitu ya. Contoh yang tadi saya katakan bahwa di mana hukum Islam itu ketika kita menjalankan undang-undang dasar itu dilihat daripada sosiologi hukum Islam. Kemudian di mana ya hukum Islam itu melihat atau memandang gejala-gejala sosial dan perubahan sosial yang ada di masyarakat. Contohnya saat ini jadi dulu orang ketika Islam klasik menggunakan baju apa namanya baju kurung ya, baju apa sih istilahnya yang ada cadarnya itu, kemudian pakai pakai jubah dan lain sebagainya. Pada saat ini kemudian kita tidak pakai jubah dan hanya pakai kopiah dan tidak pakai apa namanya cadar dan lain sebagainya. Bagaimana hukum Islam melihat itu? Apakah boleh apa tidak? Nah, itu yang menarik sekali. Ini menggunakan metodologi sosiologi hukum Islam. Di situ ada pertanyaan mungkin?
Oke, silakan yang mau bertanya. Tidak ada? Mungkin di situ dulu ya. Jangan banyak-banyak, nanti mumet, kuning kalau apa, pusing nanti kepalanya. Begitu ya. Oke, besok berarti kita lanjut di pembahasan fungsi sosiologi hukum Islam. Itu. Jadi untuk eh, hari ini dicukupkan sampai segitu dulu. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan lanjut pada pembahasan selanjutnya. Ya, rekan-rekan semua yang sekarang baru hadir, yang tadi belum saya panggil, nanti absen di grup, gitu ya. Ini ada 21 orang yang sudah masuk, siapa tahu ada yang baru masuk. Begitu? Jadi jumlahnya ternyata 29 kalau lihat dari absennya. Ada pertanyaan kira-kira? Pokoknya, Tidak, Pak. wih cepat ya Mbak Balkis naik ngomong. Oke, jadi eh, sosiologi hukum Islam adalah metodologi atau ilmu yang mempelajari metodologi eh, bagaimana apa sosiologi hukum Islam adalah ilmu yang mempelajari metodologi bagaimana hukum Islam itu berpengaruh terhadap pranata-pranata sosial ya, berkaitan tentang perilaku manusia terhadap hukum ataupun hukum menanggapi perilaku manusia. Itu adalah sosiologi hukum Islam, terutama ya di hukum Islamnya ya. Semacam tadi saya katakan di dalam fikih itu sudah ada ketetapan bahwa kita disunatkan untuk melakukan sholat jamaah, sholat Jumat. Namun kemudian pada saat dalam perkembangannya kita kena musibah, yakni pandemik corona yang tidak memungkinkan kita untuk melakukan sholat jamaah. Bagaimana melihat ini? Ini menggunakan atau ini kemudian akan dilihat daripada kacamata sosiologi hukum Islam. Begitu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai sini. Insya Allah kita akan sambung di minggu selanjutnya di pagi hari jam 7. Demikian kawan-kawan, saya undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nggih.